anak-anak? Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Baik, sebelumnya Ibu mau nanya, kalian tadi sudah pada sarapan belum? Sudah, Ibu. Iya, jadi anak-anak harus sarapan ya, biar semangat belajarnya. Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Kepada Ketua Kelas, Rahma, silakan memimpin membaca doa anak. Baik, Ibu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rahma. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ida Lestari. Hadir, Bu. Rahman Nur Aini. Hadir, Ibu. Baik, hadir semua ya anak-anak Ibu. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Ida disilakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan Nak. Baiklah teman-teman, dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, baik, terima kasih Ida. Baik, anak-anak sebelumnya sudah siap semua belum nih untuk belajar? Siap, Bu. Sudah siap belum? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum belajar, Ibu ada ice breaking. Ibu ada games. Anak-anak Ibu suka games tidak? Suka, Bu. Oke, baik. Jadi nama gamesnya itu Ibu berkata. Jadi ketika nanti Ibu bilang, Ibu berkata pegang hidung, anak-anak langsung pegang hidung ya. Nah, tapi ketika Ibu bilang pegang hidung, anak-anak jangan pegang hidung karena tidak ada Ibu berkatanya. Oke, siap? Siap, Bu. Baik. Ibu berkata pegang mata. Ya, baik. Ibu berkata pegang telinga. Baik. Pegang kepala. Ya. Oke, lagi ya. Ya, Bu. Pegang hidung. Tidak. Kurang konsentrasi ya, Ida. Oke, sekali lagi ya. Ya, Bu. Ibu berkata pegang pipi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, selanjutnya Ibu ada satu games lagi. Kalian masih mau nggak?
Oke, jadi gamesnya itu kelipatan 2 ya. Nah, jadi kalian menyebutkan kelipatan 2 dari angka 2. Nah, nanti berhentinya ketika ada yang salah. Siap? Siap, Bu. Oke, baik. Jadi angka 2-nya dimulai dari Rahmah ke Ida, Rahmah Ida seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Silakan dimulai Rahmah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ya, Rahmah salah. Oke, baik. Sekali lagi mau nggak? Lagi, Bu. Oke, sekali lagi ya. Keduanya dari Ida. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Oke, cukup ya. Anak-anak ibu sudah bisa konsentrasi ya sekarang. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, baik. Sebelumnya anak-anak ibu udah pada tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Belum, Bu. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan anak-anak. Kita akan belajar tema 3, subtema 1 tentang tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelumnya anak-anak ibu sudah pada tahu belum tumbuhan itu apa? Contohnya. Saya, Bu. Iya, Rama, silakan. Contohnya bunga, Bu. Bunga, iya, Ida. Contohnya pohon, Bu. Iya, benar ya. Jadi tumbuhan itu seperti pohon, bunga yang ada bagian-bagiannya. Nah, ibu mau tanya dulu nih, anak-anak ibu sudah pada tahu belum nih bagian-bagian dari tumbuhan atau pohon atau bunga? Silakan. Ada yang tahu? Bagiannya ada bagian daun, Ibu. Iya, benar. Apa lagi, Rahma? Bagian batang, Iya, bagian buah, iya, bagian akar, iya, benar sekali ya. Ida, bagian tumbuh-tumbuhan bagiannya apa saja? daun, Iya. batang, akar, bunga, dan juga buah, Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi tumbuhan itu tersusun dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, di dalam buah itu ada biji ya, anak-anak. Oke, baik. Sebelumnya ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia gambarnya. Terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Baik, jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu bisa dilihat ya, ada akar, ini batang, ini ada daun yang warna hijau ya, biasanya daun, dan ini ada bunga, dan ada buahnya nih. Buah apa nih kira-kira? Buah tomat, Bu. Buah tomat ya. Oke. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan ini tadi tentunya memiliki fungsi kan ya. Nah, anak-anak ibu tahu atau tidak fungsi dari setiap bagian tumbuhan ini? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Iya. Bagian daun berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis, Bu. Iya, benar sekali ya, untuk mencari makanan atau untuk membuat makanan ya. Rahma? Bagian akar, Bu. Iya. Untuk menyerap air dari tanah menuju ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Iya, benar sekali. Nah, oke baik. Jadi sini ibu akan menjelaskan satu persatu ya anak-anak. Baik, jadi dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan ini tentunya ada fungsinya kan ya anak-anak. Nah, ada yang tahu tidak fungsi dari setiap bagian tumbuhan ini? Angkat tangannya. Tidak, Bu. Iya, Ida silakan. Fungsi dari bagian bagian daun adalah untuk melakukan proses fotosintesis, Bu. Iya, benar ya, untuk memasak makanan. Nah, kemudian Ramah? Bagian akar, Ibu. Iya. Untuk menyerap air dari tanah menuju ke bagian tumbuhan lain, Ibu. Iya, benar sekali anak-anak. Baik, jadi untuk yang akar itu berfungsi menyerap makanan atau zat hara dari dalam tanah untuk ke seluruh tumbuhan ini ya, bagian-bagian tumbuhan ini. Kemudian batang fungsinya untuk menopang tumbuh-tumbuhan ini, dan untuk daun benar apa yang disampaikan Ida tadi untuk proses fotosintesis ya, yaitu
membuat makanan untuk si tumbuhannya ini. Nah, kemudian bunga ini biasanya dia untuk perkembangbiakan. Nah, kemudian ada buah nih. Nah, buah ini fungsinya itu untuk melindungi biji-biji yang ada di dalamnya. Nah, biji-biji yang ada di dalam buah ini berfungsi untuk membuat tanaman baru. Jadi ketika bijinya ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Baik, sudah paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, baik. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar di luar kelas. Ya, jadi kita akan belajar mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi, yang telah kita bahas di luar kelas. Senang nggak? Senang, Bu. Senang. Nah, baik, jadi anak-anak jangan lupa bawa alat tulisnya, buku, pulpen, dan perlengkapan lainnya ya untuk belajar di luar kelas. Oke, baik. Disiapkan, kita menuju ke luar kelas. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, melanjutkan materi kita yang tadi telah Ibu jelaskan dan kita pelajari. Jadi di luar ini Ibu menugaskan kepada kalian, Rahma dan Ida, untuk mencari masing-masing dua tanaman ya. Ya. Nah, jadi Rahma mencari dua tanaman, Ida mencari dua tanaman. Kemudian diamati. Siap? Ya, Bu. Baik, di sekitar sini ada banyak sekali tumbuhan dan Ibu persilakan Ida dan Rahma mencari masing-masing dua tumbuhan. Baik, Bu. Baik. Ibu tunggu di sini ya, Nak. Ya, Bu. Ternyata daun kelapa yang sudah tua dan yang masih muda berbeda dari segi daun, dari segi lebarnya juga berbeda. Yang tua ternyata daun kelapa sudah memiliki hijau tua, jika yang muda masih hijau muda. Lalu kenapa ya daun kelapa dengan daun jambu air bisa memiliki bentuk yang berbeda? Nanti aku tanyain deh dengan Ibu Feby. Mana ya? Wah, nemu nih. Kok beda ya akarnya sama yang aku temuin tadi? Coba tanyain ke Ibu Feby ah. Baik anak-anak, sudah ketemu semua? Sudah, Bu. Oke, pintar, baik. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya anak-anak materi yang tadi secara aslinya, secara nyata. Nah, jadi anak-anak bisa melihat ke belakang anak-anak, ada pohon besar ya. Ini namanya pohon jambu air. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu dari akar ya anak-anak. Nah, bisa dilihat di sini akarnya besar-besar ya, buat untuk menopang ini. Nah, ini namanya akar tunggang karena akarnya besar-besar. Dan di atas ini ada yang besar sekali, namanya batang dari pohon jambu air. Kemudian untuk fungsi dari batang ini besar sekali ya, ini untuk menopang seluruh tanamannya, tumbuhannya. Kemudian ada yang berwarna hijau di atas ya. Ya, Bu. Itu namanya daun dari pohon jambu air. Kemudian ada bunga. Nah, di atas tuh ada bunganya, tapi bunganya udah pada rontokan ya anak-anak. Jadi tinggal kepala-kepala bunganya lagi tuh. Nah, itu jenis bunga si jambu air. Nah, terus di pojok sana ya ada buahnya. Meskipun masih kecil-kecil ya, bisa dilihat tuh yang hijau-hijau. Nah, itu buah jambu air. Nah, jadi buah jambu air ini berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalam buahnya. Nah, kemudian tadi kan
di dalam buah ada biji ya. Nah, jadi di dalam jambu air itu ada bijinya. Biji itu kalau ditanam bisa untuk tumbuhan baru, dia bisa membentuk tumbuhan baru. Nah, tapi kalau jambu air biasanya dia dicangkok. Nah, sistemnya. Nah, seperti itu. Oh iya, tadi Ibu lupa untuk yang daun berwarna hijau ini fungsinya untuk fotosintesis atau membuat makanan ya untuk si pohon ini. Nah, oke anak-anak sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu mau ngeliat tanaman-tanaman yang udah anak-anak Ibu cari tadi. Ibu mau lihat Ida dapat apa dah? Ida dapat rumput, Bu. Oh iya, rumput sama apa Ida? Rumput aja, Bu, yang Ida temuin. Iya, nggak apa-apa. Rahmah dapat apa aja Rahmah? Rahma dapat kelapa dengan jambu air, Ibu. Oh, kok cuman daunnya aja Rahmah? Iya, Bu, soalnya tadi kelapa pohonnya gede, Bu, besar sekali. Rahma nggak kuat. Oh iya, nggak apa-apa. Kelapanya ngambil di mana tadi? Ibu boleh lihat pohonnya? Baik, Bu, ayo saya tunjukkan. Oh iya, yuk. Ini, Bu, daun kelapanya. Oh ini ya, ini namanya palem sama bukan kelapa. Oh iya, Bu. Nah, jadi ini ya daun palem. Oke, bagus sama. Kemudian ini jambunya ya. Oke, bagus ya. Nah, dari pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang udah anak-anak Ibu temukan, udah dilihat, sudah diamati, kira-kira nih ada pertanyaan tidak mengenai pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan ini? Izin bertanya, Ibu, Iya, Rahma? kenapa ya, Bu, kok daun palem berbeda dengan daun jambu air, Ibu? Iya, bentar ya. Kalau untuk yang daun jambu air, dia tulang daunnya itu menyirip ya. Menyirip tuh seperti sirip-sirip ya kan? Iya. Nah, kemudian berbeda dengan daun palem. Mengapa? Karena daun palem ini daunnya sejajar ya, lurus-lurus tuh dia, lurus-lurus. Jadi berbeda dengan daun jambu biji atau jambu air. Oke, baik. Sudah paham, Rahmah? Paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ida, ada pertanyaan dah mengenai tanamannya? Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Kenapa akar dari rumput berbeda dengan akar dari jambu air, Bu? Oh, jambu air yang telah Ibu jelaskan tadi, akarnya besar-besar, itu namanya akar tunggang. Nah, kalau yang ini Ibu pinjam sebentar ya. Nah, kalau ini akarnya kecil-kecil, halus-halus. Ini namanya akar serabut Ida. Jadi berbeda. Ya, tapi fungsi dari kedua akar ini sama-sama untuk menyerap makanan atau zat hara dari tanah. Oke, baik. Selanjutnya kita duduk dulu yuk di tempat tadi. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah mencari ya tanaman-tanamannya, bagus-bagus semua, dan sudah mengajukan pertanyaan yang bagus-bagus nih, ya. Nah, kemudian Ibu mau bertanya nih. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di kelas. Nah, anak-anak Ibu ada yang masih ingat atau tidak bagian-bagian dari tanaman? Masih ingat, Ibu? Iya. Oke, Ibu mau bertanya ya. Nah, bagian-bagian dari tanaman itu apa saja sih anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Izin dijawab, Ibu. Iya, Rama silahkan. Bagiannya ada bagian akar, ada bagian batang, daun, bunga, biji, dan buah, Ibu. Ya, benar sekali ya Rahma. Kemudian nih, Ibu mau bertanya kepada Ida fungsi dari tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuhan yaitu akar. Apa tuh fungsinya dari akar? Baik, Bu. Jadi fungsi dari bagian akar adalah untuk menyerap air atau unsur hara di dalam tanah, Bu. Ya, benar banget ya.
Nah, kemudian Ibu mau tanya lagi sama Rahma fungsi dari daun dan batang pada tumbuhan. Jadi Bu, bagian daun ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis atau pembuat makanan. Sedangkan bagian batang berfungsi sebagai menopang dari pohon tumbuhan tersebut, Ibu. Iya, benar sekali ya anak-anak. Wah, anak-anak Ibu sudah mulai paham ya, sudah mulai mengerti mengenai tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Baik anak-anak, Ibu punya kertas yang udah ada bacaan-bacaannya ya di sini. Nah, Ibu akan bagikan pada kalian masing-masing 3 bagian. Makasih Bu. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Nah, Ibu minta dari ketiga kertas yang sudah dibagikan, kan sudah ada bacaan-bacaannya ya. Nah, Ibu minta kalian, Rahma dan Ida, untuk membacanya dengan suara yang lantang dan jelas. Siap? Ya, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ida bisa pindah duduknya di sebelah sana dan Rama bisa di sebelah sana. Baik, Bu. Ya, baik. Mungkin untuk yang membaca bisa dibaca mulai dari akar ya. Yang dapat akar siapa? Ida, Bu. Iya, Ida. Silakan dah dibaca dah. Baik, Bu. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika ditempa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Sudah, Ibu. Oke, baik Ida. Oke, baik ya. Selanjutnya yang dapat batang. Rahma, Ibu. Ya, silakan Rahma. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan cair yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Sudah, Ibu. Ya, baik ya Rahma. Selanjutnya yang dapat daun siapa? Rahma, Ibu. Oh, Rahma lagi. Ya, Rahma silakan. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil daun, yang terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Sudah, Ibu. Oke, baik Rahma. Selanjutnya nih ada buah. Siapa dapat buah? Ida, Bu. Oke, Ida silakan dibaca ya. Nanti Rahma menyimak ya. Baik, Ibu. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian kita makan biasanya daging buahnya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ida. Selanjutnya ada biji. Siapa yang dapat biji? Ida, Bu. Oh, Ida lagi. Oke, Ida silakan dibaca. Baik, Bu. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Sudah. Oke. Baik, Ida. Selanjutnya yaitu ada bunga. Siapa nih yang dapat bunga? Rahma, Ibu. Ya, Rahma. Silakan Rahma dibaca. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Sudah, Ibu. Ya,
baik Rahma, terima kasih ya. Baiklah anak-anak, tadi Rahma dan Ida sudah membacakan ya, dan sudah menyimak dari bacaan-bacaan tadi. Nah, sekarang Ibu mau minta anak-anak Ibu untuk menggambar nih. Siapa yang suka menggambar? Tidak suka, Bu. Rahma juga suka, Ibu. Suka menggambar semua ya anak-anak Ibu. Oke, baik. Nah, jadi Ibu mau minta anak-anak Ibu untuk menggambar tanaman, pohon, jambu air. Siap? Siap, Bu. Nah, untuk contohnya bisa dilihat nih jambu airnya. Gambarnya sekreatif anak-anak ya. Kreatif anak-anak, semampunya anak-anak. Siap? Siap, Bu. Oke, baik. Ini Ibu kasih lembar untuk menggambarnya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebelumnya untuk kertas yang tadi Ibu bagikan, Ibu tarik kembali ya. Oke, makasih ya. Nah, nanti kalian menggambar pohon jambu air ini mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan bijinya ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, setelah itu anak-anak menuliskan nih fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang sudah anak-anak gambar. Paham? Paham, Bu. Iya, untuk fungsi-fungsinya kan tadi panjang tuh ya dibacaannya. Nah, itu yang sekiranya anak-anak ingat saja, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Oke, boleh dimulai menggambarnya dari sekarang. Yuk. Oke, ada akar-akarnya ya, ada batangnya. Wah, punya Rahma ada akar-akarnya itu ya di bawahnya ya. Ya, Bu. Yang panjang-panjang ya akarnya, yang gede-gede. Ya, Bu. Ini saya menggambar akar, Ibu. Iya. Itu gambar apanya, Ida? Gambar akar, Bu. Oh iya. Akarnya tadi gede-gede ya, akar tunggang. Iya, Bu. Itu gambar apanya tuh, Rama? Ini saya gambar rantingnya, Ibu. Oh, gambar ranting. Iya. Nah, ini ada yang Rahma udah sampai mana Rahma gambarnya? Wah, udah mau Sampai selesai ya? fungsi dari bagian tumbuhan, Ibu. Oh iya, ini apa Rahma yang kecil-kecil ini? Ini saya gambar sebagai buahnya, Ibu, atau yang bunga yang masih kecil-kecilnya, Ibu. Saya nggak bisa gambar buah jambu air, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa.
Ida sudah sampai mana Ida gambarnya? Sudah selesai, Bu. Oh, udah selesai ya. Ih, bagus ya. Wah, ada bebeknya ya. Ya, Bu. Wah, bagus, ada burungnya. Oke, Rahma gimana Rahma? Sudah selesai, Bu. Oh, udah selesai juga. Tadi nggak bisa gambar buahnya ya? Ya, Ibu, belum bisa, Oh, Ibu. belum bisa. Coba digambar nih. Seperti angka 1. Coba terus dulu angka 1 di ranting-rantingnya. Tuh, selanjutnya, Ibu. Terus bentuk segitiga. Iya, segitiga kan nggak usah lancip-lancip, nggak apa-apa karena ini jambu. Terus ada bijinya di dalamnya. Ada biji jambu ya. Oke, bagus. Tambah satu lagi biar cantik. Baik, Ibu. Nah, ini bijinya. Iya, baik. Sudah semua ya anak-anak? Sudah, Bu. Ibu. Oke, baik. Coba Ibu mau Rahma untuk mempresentasikan atau menjelaskan dari gambar yang sudah digambar oleh Rahma. Yo. Baik, Ibu. Oke, baik anak-anak, Ibu lihat udah mau selesai ya gambarnya. Sudah, Bu. Ya. Nanti jangan lupa dikasih nama ya anak-anak di atas kertasnya. Baik, Ibu. Boleh di kiri, boleh di kanan. Sudah selesai, Ibu. Sudah, Bu. Nah, iya, bagus ya gambarnya. Kita nggak punya alat warna, Bu. Nggak ada warnanya ya? Ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, digambar aja dulu ya bagian-bagiannya. Baik, Bu. Gimana, udah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, Ibu sekarang minta anak-anak mempresentasikan ya hasil dari yang digambar dan ditulis. Baik, Ibu. Ya, baik. Mungkin mulai dari Rama untuk menjelaskan, Nak, mempresentasikan hasilnya. Baik, Ibu. Jadi teman-teman dan ibu semua, saya di sini akan mempresentasikan dari bagian-bagian tumbuhan jambu air. Saya telah menggambar dari pohon jambu air. Yang paling bawah ada akar. Akar yang kita tadi pelajari, akar berfungsi sebagai menyerap air dan unsur zat lain di bawah tanah. Selanjutnya ada bagian batang. Bagian batang di sini berfungsi sebagai menopang tumbuhan yang ada di atas seperti daun, ranting, buah, bunga, dan biji. Selanjutnya ada bagian daun. Daun di sini sebagai fotosintesis. Fotosintesis yaitu membuat makanan yang diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada bagian buah dan biji. Buah berfungsi sebagai pelindung biji. Sedangkan biji adalah sebagai alat reproduksi selanjutnya yang ditanam nanti akan menghasilkan pohon jambu air kembali. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Sudah, Ibu. Iya, baik ya. Terima kasih Rama. Kita tepuk tangan dulu untuk Rama ya. Terima kasih. Ya, Rama silakan duduk. Selanjutnya Ida, silakan Ida dijelaskan. Baik, Bu. Baik, Ibu dan teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan gambar dan juga fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang telah saya buat. Yang pertama itu ada akar. Nah, akar di sini berfungsi untuk menyerap air atau unsur zat hara dari dalam tanah. Selanjutnya ada batang. Batang ini berfungsi untuk menopang seluruh bagian tumbuhan. Lalu, yang ketiga itu ada daun.
Daun berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis dan juga memasak makanan. Selanjutnya ada buah. Bagian buah berfungsi untuk melindungi biji dan juga sebagai hasil dari proses fotosintesis yang telah dilakukan oleh daun sebelumnya. Yang terakhir ada biji. Di sini biji berfungsi untuk jika ditanam akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Sekian dari saya, Ibu. Ya, baik ya Ida, benar sekali dan bagus ya gambarnya, ada bebeknya juga ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ida. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Ida duduk. Oke, baik. Jadi tadi anak-anak Ibu sudah menggambar ya dan sudah menuliskan fungsi-fungsinya nih dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, berhubung untuk gambarnya belum berwarna, belum ada warnanya ya, belum cerah, Ibu nanti minta di rumah anak-anak Ibu untuk mewarnai ya, mewarnai pohon jambu airnya yang sudah digambar tadi. Dengan warna atau cat yang anak-anak Ibu suka. Oke? Baik, iya, sehingga warnanya jadi menjadi cerah. Baik, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham ya dengan tugasnya? Paham, Bu. Ya, baik. Sekarang kita ke kelas. Mari kita ke kelas sekarang anak-anak. Baik anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai tumbuhan-tumbuhan ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin kita bersama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, dari anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan, pertama siapa? Rahma, Ibu. Ya, Rahma silahkan. Tadi kita telah belajar bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ada bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selain itu, bagian akar ada dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut, Ibu. Ya, benar sekali ya Rahma. Terima kasih Rahma. Kemudian Ida. Baik, Bu, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu kita sudah mempelajari bagian-bagian tumbuhan, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, dalam bagian-bagian tumbuhan tersebut memiliki fungsinya masing-masing yang sama-sama penting dan saling bergantung, Bu. Ya, oke. Benar sekali ya anak-anak. Jadi hari ini kita telah mempelajari tumbuh-tumbuhan ya. Bagian-bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Dan dari bagian-bagian itu ada fungsinya sendiri ya. Akar untuk menyerap zat hara, kemudian batang untuk menopang tumbuhan dan untuk menyalurkan makanan ya. Kemudian daun untuk membuat makanan atau proses fotosintesis. Kemudian buah itu untuk melindungi biji, bunga untuk perkembangbiakan bijinya atau perkembangbiakan tumbuhannya, dan biji itu ketika ditanam dia akan membentuk tumbuhan yang baru. Nah, dari akar-akar tadi sudah ada yang pertama tadi ya, itu ada akar serabut dan akar tunggang. Nah, kemudian untuk daun itu banyak jenisnya. Ada yang tulang daunnya menyirip, menjari, lurus, jajar. Nah, oke. Jadi semoga materi kali ini dapat terserap dengan baik ya pada anak-anak Ibu dan dapat diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-harinya ketika melihat tumbuh-tumbuhan dan mengerti serta paham. Nah, oke, baik. Sebelumnya Ibu masih ada games nih untuk penutup. Anak-anak Ibu mau games gak? Mau, Bu. Oke. Baik, jadi nama permainannya itu adalah kelipatan hore. Nah, maksudnya itu misalnya Ibu minta kelipatan 3. Nah, jadi setiap kelipatan 3 kalian bilang hore seperti itu ya. Misalnya Rahma bilang 1, Ida bilang 2. Kemudian yang ketiga ya diganti dengan
Hore. Iya. Nah, selanjutnya angka 4. ya, udah paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, dimulai dari Rama ya. Baik, Ibu. Ya, silakan Rama. 1, 2, hore. 4, 5, hore. 7, 8, hore. 10, 11, hore. 13, 14, hore. 16, 17, hore. 19, 20, hore. 22, 23, hore. 25, 26, hore. 29, hore. Ya, baik. Ternyata anak-anak ibu walaupun udah siang seperti ini masih fokus ya. Oke, fokusnya terjaga. Nah, dipertahankan ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke, baik. Nah, ibu tadi memberikan tugas mewarnai ya di rumah. Itu tugasnya dikumpul di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa dikumpul ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Kepada Rahma, silakan dipimpin nak. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rahma. Nah, dari pelajaran kita hari ini, Ibu berharap semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya, patuhin protokol kesehatan. Oke, hati-hati nanti waktu jalan menuju rumah ya anak-anak. Baik, Ibu minta maaf untuk segala kekurangan dan kekeliruan Ibu pada hari ini. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak. Hati-hati ya.